Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferin Claudia dengan NIM J1 21093 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang saya dapatkan yaitu pengaruh pekerjaan terhadap kepatuhan minum obat pasien. Oke, next. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu kepatuhan minum obat. Nah, menurut Rahmaniah 2021, kepatuhan minum obat itu merupakan suatu bentuk keterlibatan aktif, sukarela, dan bersifat kolaboratif dari pasien dalam suatu rangkaian perilaku yang dapat diterima bersama untuk mencapai hasil terapeutik tertentu. Nah, pekerjaan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menunjang kehidupan dan keluarga. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat menurut Ilham 2021. Yang pertama itu ada faktor sosial ekonomi yang mencakup penghasilan, pendapatan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Terus yang kedua itu ada faktor yang berkaitan dengan pasien yang mencakup jenis kelamin, emosi, dukungan sosial, tingkat pengetahuan, dan kepuasan pengobatan. Terus yang ketiga itu ada faktor yang berkaitan dengan penyakit seperti konseling apoteker dan edukasi farmasi. Terus Ilham juga mengatakan bahwa pasien yang tidak bekerja itu cenderung lebih patuh daripada pasien yang bekerja. Nah, ini artinya bahwa pasien yang tidak bekerja ini dia cenderung lebih fokus dengan pengobatannya karena tidak terganggu dengan kesibukan-kesibukan yang dapat menyita waktunya, sehingga penyebab pasien melewatkan pengobatan ini eh, sangat kecil. Terus yang kedua itu ada faktor status pekerjaan dikaitkan dengan faktor penghasilan, maka didapatkan kepatuhan pasien itu menurun. Yang artinya bahwa pasien yang tidak bekerja lebih berisiko tidak patuh terhadap pengobatannya. Nah, hal ini disebabkan karena faktor status pekerjaan yang dikaitkan dengan faktor penghasilan, di mana pasien yang bekerja ini dia akan mendapatkan penghasilan sehingga memudahkan si pasien ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada menurut Akrom 2019 dalam penelitiannya itu dia menjelaskan hubungan karakteristik pasien dengan kepatuhan minum obat. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan, itu faktor pekerjaan masuk dalam sosiodemografi. Nah, berdasarkan faktor sosiodemografi, dalam penelitian ini status pekerjaan yang berhubungan dengan kepatuhan itu tinggi, sedangkan biaya pengobatan tidak berhubungan dengan kepatuhan minum obat. Nah, hal ini itu dikarenakan pada penelitian ini sebagian besar respondennya itu melakukan pembayaran pengobatannya itu menggunakan BPJS, di mana 82% itu respondennya menggunakan BPJS. Nah, oleh karena itu si faktor biaya ini tidak mempengaruhi dari segi pekerjaan dari si pasien. Selanjutnya itu ada menurut Usmanowicz 2019 di mana dia itu membagi 5 dimensi faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Yang pertama itu ada faktor sosial dan ekonomi, di mana di dalam faktor sosial dan ekonomi ini dia mencantumkan ada pengaruh pekerjaan. Nah, di situ juga dia menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap jadwal pengobatan pada pasien yang bekerja mungkin sebagian terganggu oleh tugas pekerjaan mereka, tetapi hal ini itu harus ditafsirkan secara hati-hati karena di banyak negara saat ini para pengangguran dan pensiunan itu memiliki akses yang lebih rendah terhadap layanan kesehatan dan sumber daya keuangan yang terbatas yang memungkinkan menjadi hambatan dalam kepatuhan pengobatan. Terus selanjutnya itu menurut Farnstorm 2021 dia mengkategorikan pekerjaan sebagai hambatan khusus sosial dan budaya. Di mana dia juga mengatakan bahwa ketakutan akan stigma bisa begitu kuat sehingga pasien memilih untuk tidak meminum obatnya jika ada kemungkinan ada orang yang mengawasinya. Sulit untuk mendamaikan pekerjaan dan penyakit. Kurangnya dukungan dari orang terdekat dapat berdampak besar pada kepatuhan pengendalian penyakit. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi sebelumnya berikut ini dia literatur jurnal yang saya gunakan. Ada totalnya 5 jurnal, 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Terima kasih.